Sih, kenapa Natal dan Tahun Baru jadi tanggal merah di Indonesia ya? Natal dan Tahun Baru jadi tanggal merah di Indonesia karena pemerintah menetapkannya sebagai hari libur. Dulu waktu Indonesia masih dijajah Belanda, hari libur biasanya ditentukan berdasarkan perayaan agama dan hari besar. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai menetapkan aturan tentang hari libur nasional. Tahun 1946, pemerintah mengeluarkan penetapan Pemerintah Nomor 2 Unraveling Ekonomi dan Masyarakat tahun 1946 yang menetapkan hari-hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional termasuk Natal dan Tahun Baru. Penetapan ini dilakukan untuk menghormati berbagai perayaan keagamaan dan budaya yang ada di Indonesia yang mencerminkan keberagaman masyarakat. Kemudian di tahun 1967, Natal dan Tahun Baru resmi jadi tanggal merah lewat keputusan Presiden nomor 251 tahun 1967. Sejak saat itu, Natal dan Tahun Baru selalu jadi hari libur nasional. Pemerintah juga membuat aturan lewat SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 Menteri. Aturan ini menetapkan tanggal-tanggal tertentu sebagai libur nasional dan cuti bersama, supaya orang-orang bisa punya waktu lebih banyak untuk merayakan hari-hari besar dan berkumpul bersama keluarga. Ngomongin soal Natal dan Tahun Baru, sebenarnya sejak kapan sih Indonesia mulai merayakan perayaan ini? Natal pertama kali dirayakan di Indonesia oleh umat Kristiani yang datang ke Indonesia pada abad ke-16, dibawa oleh misionaris dari Portugis dan Belanda. Awalnya, perayaan Natal di Indonesia tuh sangat sederhana, hanya diadakan di gereja-gereja kecil dan orang-orang Kristiani berkumpul untuk berdoa dan merayakan hari Natal. Pada masa penjajahan Belanda, perayaan Natal mulai berkembang meskipun masih terbatas. Gereja-gereja dihias dengan ornamen Natal dan kebaktian malam Natal mulai dihadiri lebih banyak orang. Seiring berjalannya waktu, Natal di Indonesia menjadi lebih meriah dan melibatkan banyak orang. Setelah Indonesia merdeka, perayaan Natal semakin meluas dan meriah di seluruh Indonesia. Sementara itu, Tahun Baru dirayakan setiap tanggal 1 Januari dan perayaan Tahun Baru sudah ada sejak masa penjajahan Belanda mengikuti kalender Masehi. Pada awalnya, hanya orang Eropa yang merayakan Tahun Baru dengan pesta-pesta kecil. Setelah Indonesia merdeka, perayaan Tahun Baru menjadi lebih besar dan meriah. Orang-orang berkumpul bersama keluarga dan teman-teman untuk merayakan pergantian tahun. Dan Tahun Baru menjadi waktu untuk berharap yang terbaik di tahun yang baru. Dan orang-orang saling memberi ucapan selamat serta berdoa bersama untuk tahun yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, Tahun Baru yang dulunya lebih sederhana kini menjadi momen yang ditunggu-tunggu banyak orang di Indonesia. Natal dan Tahun Baru menjadi waktu untuk berkumpul, berbagi kebahagiaan, dan menyambut tahun yang penuh harapan. Lalu, kenapa sih pohon pinus jadi simbol pohon Natal? Gini nih guys, pohon pinus itu pohon yang tetap hijau sepanjang tahun. Beda dari pohon lain yang daunnya rontok pas musim dingin. Pinus dipilih buat jadi simbol Natal yang penuh harapan dan kebahagiaan yang gak pernah pudar. Selain itu, pohon pinus juga kuat dan tahan banting. Walaupun cuaca dingin atau ekstrim, pohon pinus tetap tegak berdiri kokoh. Ini ngasih arti ketahanan sama kayak semangat Natal. Nah, tradisi menghias pohon pinus udah ada sejak lama. Dan sekarang pohon pinus jadi simbol utama Natal di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Hiasan-hiasan di pohon itu juga jadi cara orang merayakan kebersamaan dan kegembiraan selama Natal. Jadi intinya, pohon pinus bukan cuma pohon biasa guys. Pinus adalah simbol kehidupan, harapan yang abadi dan kekuatan. Semua maknanya pas banget sama makna Natal kan, Wak?